Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala ta'ala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahu azim. Istri, anak-anak, para menantu hingga ke cucu-cucu almarhum yang kita hormati dan dirahmati Allah. Bapak Lurah Kelurahan Pagardewa diwakili oleh Bapak Ketua RW 04. Para ketua-ketua RT selingkungan RW 04 yang kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejujurnya berkumpul sebanyak ini jarang kita. Belum tentu sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Biasanya kalau ada hajat elok, kita nak pesta atau ada musibah. Karena jarang kumpul itulah ngobrol, terus nak cerita hal-hal yang lama tuh. Jadi tidak bisa kita pungkiri tentang hal demikian tuh. Karena cerita tuh lama tidak ketemu. Gitu. Saya maklumi. Bapak Ibu yang saya hormati, kalimat istirja yang kita ucapkan kalau ada musibah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepakat kita berdasarkan terjemahannya ini, sesungguhnya kita ini milik Allah. Ngapanya macet pas giliran aku. Sesungguhnya kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Per 3 menit ganti mic. Inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Suka atau tidak suka kita ini, Allah katakan kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Dan ini kita cocokkan dengan Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, yang mengetahui segala sesuatu. Jadi berawal dari Allah, berakhir kepada Allah. Kalau ini ibarat lomba lari lintasan stadion, tulisan start finishnya itu satu tempat. Ada tulisan start, ada tulisan finish di tempat itulah. Jadi start finishnya itu di garis yang sama, di titik yang sama. Nah, sama kita ini berawal dari Allah, akan berakhir kepada Allah. Asal dari Allah, balik kepada Allah. Pelan-pelan kita nih. Ini agak serius kajiannya. Terus, ngapo kita mati? Ngapo tidak hidup terus kita tuh? Coba kita hidup terus misalkan. Nah, rupanya kita ini ditugaskan oleh Allah
Wa izqala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Allah sampaikan kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi Allah. Jadi kita ni khalifah, pemimpin. Minimal memimpin dirinya sendiri. Yang tugas kita itu, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Itu tugas kita. Yang namanya tugas itu pasti akan berakhir. Namanya tugas, misal Pak Ustadz Dasri ditugaskan oleh Pak Imam mengkoordinir kegiatan Ramadan full. Begitu Idul Fitri selesai tugasnya karena Ramadan sudah selesai. Oleh Pak Imam ditanya tanggung jawab atas penugasan tersebut. Maka Pak Ustadz Dasri menyampaikan, 7 malam ustadznya ini, per malam kita kasih amplop sekian-sekian, kemudian untuk snack berbuka itu digilirkan kepada ibu-ibu, lalu uang yang terpakai sampai ke khutbah Idul Fitri sekian. Ini laporannya dan saldonya ini. Itu namanya pertanggungjawaban. Nah, kita ini Allah kasih hidup, ada tugas. Dan tugas itu kelak Allah minta pertanggungjawabannya. Nah, yang menjadi masalah, yang bertanggung jawab itu siapa? Apa badan, apa ruh, atau ada hal yang lain? Kita ini diciptakan Allah berfase-fase, bertahap-tahap. Awalnya ruh, kita di alam ruh. Kemudian ada janin di dalam perut, numpang baik perut ibu tuh. Yang punya tetap Allah, tapi yang melahirkannya ibu. Dan tidak pacak merequest. Misalnya UJH, kamu nak lahir A di Rejang, B di Jawa, C di Arab. Pasti aku milih di Arab. Tapi tidak ada pilihan pada itu. Atau pilihan dari perut siapa? UJH, kau nak lahir dari perut ibu orang Rejang, atau C dari Iriana Jokowi. Pasti aku milih dari Iriana. Buru-buru wapres gitu. Kalau boleh milih. Tapi kita tidak dikasih pilihan. Lahir dan terima seperti itu. Nah, ketika 4 bulan, summa sawwahu fihi mirru wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah kasih kita ini ruh, Allah kasih kita ini pendengaran. Makanya saya bisa mendengar suara ibu masih ngobrol. Karena Allah kasih itu. Allah kasih kita penglihatan. Aku nengok ibu makan kue itu. Kini kami belum. Itu. Karena kita dikasih penglihatan. Dan Allah kasih hati. Hati aku berkata, sampai hati aku ceramah ibu makan kue. Nah itu Allah kasih. Qalilan ma tashkurun. Tapi kita sedikit sekali yang bersyukur. Jadi ruh itu Allah kasih. Tahu kita. Jadi ada ruh, ada jasad. Nah, jasad ini kadaluarsanya batas dalam kubur. Ketika dikubur, selesai dia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kamu berasal, ke tanah kamu akan kembali. Dan inilah resiko bagi pemancing. Yang galak mancing maksud saya. Ngapo? Binatang yang paling tajam penciuman itu cacing. Jarak 1 kilometer itu cacing bisa mencium bau. Nah, ketika kalau kita galak mancing, cacing tuh ingat. Nyenilah galak nusuk mata kita. Dikaitkannya dulu. Melah kita serbu. Nah itu. Balas dendam cacing. Berarti pertanggungjawaban bukan di badan kita ini. Anehnya,
kita nih sibuk ngurus badan. Apa itu? Ada plek-plek dikit, kita kasih MS Glow. Nah, ngapa nambah ini? Ganti SR12. Nah, ngapa tidak cocok? Ganti dengan Cando Himalaya. Itu. Ngapa bibir ini pucat? Disanenkan. Urusan wajah galau tuh. Tapi kalau urusan hati, urusan ruh, kelaklah kita ngijonya itu. Nah ini, itu. Sakit dikit kita, pergi kita ke rumah sakit. Tapi urusan ruh, kita tidak pernah memperhatikan. Ruh ini milik Allah. Apakah ruh yang akan bertanggung jawab? Tidak ada dikatakan di dalam Al-Quran. Ternyata yang bertanggung jawab atas perbuatan kita itu nanti adalah jiwa. Maka itu dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafs itu jiwa. Ruh itu. Ruh dengan jiwa ini kita sebut nyawa. Kalau kita tidur, itu yang digenggam Allah tuh jiwa. Makanya kita masih bernapas, ruh masih ada. Yang galak ngajak jahat ini jiwa. Innan nafs la'ammat biru. Sesungguhnya nafsu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Kita pikir BWA kawan. Sibuk, rupanya jackpot. Cacam. Hasil nyelot. Itu bisikan jiwa semua. Nah, siapa yang dipanggil oleh Allah? Ya ayat Tuhan nafs. Balik lagi ke jiwa. Jadi yang bertanggung jawab atas diri kita ini, jiwa kita. Nah, mohon maaf. Kita ini sekarang sedang banyak kenai gangguan kejiwaan. Iya Bapak Ibu. Kita banyak kena gangguan kejiwaan. Kita sepakat tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Ibu paham tak kembali kepada Allah itu mati? Wa ilaihi rajiun artinya mati atau balik. Balik kepada Allah itu mati. Mati itu balik kepada Allah. Sepakat ya? Bapak di depan sepakat? Nah, aku nak tanya, mau mati kini tak? Tidak ada, aku tanya supaya cepat ceramah kita. Nak mati kini belum? Bukan masalah Bapak dulu aku mati jadi, maksud aku. Enggak apa-apa. Cuman aku nak tanya, nak mati kini apa belum? Belum. Nah itu aja. Nah kita nak cek yang masalah gangguan kejiwaan ini tadi. Nah, mati itu balik. Balik itu mati. Besok coba pergi ke rumah sakit umum. Rumah sakit jiwa Lingkar Barat tuh. Tanya ke dokter jiwa tuh, apa tanda tubuh kena gangguan jiwa ini sehat? Pasti dokternya ngecek. Salah satu tanda tubuh ini sehat, nyu minta balik. Orang rumah sakit jiwa tuh, kalau dia sakit jiwa, nyolah sehat, nyu pasti minta balik. Tadilah aku tanya, lah ndak balik belum? Belum, kan artinya kita sepakati bahwa masih kena gangguan kejiwaan. Nah inilah yang perlu kita luruskan ini. Ya. Jangan baca berita online dulu Pak. Sebab medianya Rohidin pasti menjelekkan Helmi, medianya Helmi menjelekkan Rohidin. Tambah sakit jiwa gitu. Iya. Nah, jadi itu. Itu guys kita menyehatkan jiwa kita. Yang bertanggung jawab atas diri kita ini jiwa kita. Maka Allah katakan kepada kita, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Ngapo jiwa yang tenang ini? Kadang-kadang kita salah. Aku kalau rumah besar, perabotan ado galo,
mobil sebuah seorang, mungkin aku tenang. Kata kita. Tapi begitu ada tamu, yang tamu itu bawa anak kecil, yang anak kecil itu lincah nian, itu nyap-nyap, pecah, keramik, pecah, mahal itu, tidak tenang jiwa kita tuh batin. Tapi kalau kita rumah yang ada cuma kasur lebar 3 jari, beras ada sekitar 4 cupak, itu. Tidak ada masalah kita, apa yang nak dipecahkan itu. Rumah-rumah orang, kalau orang ngusir bawa kasur tuh, beras masukkan kasur berangkat gitu. Di mana tidur? Masjid banyak gitu. Nah ini, ternyata seperti yang kita katakan itu, punya bini cantik bu, jangan dikira tenang. Begitu salaman lamu dengan kawan, la ilah Allah kata kita, kalau kelamu salam nih. Nah itu. Begitu juga ibu-ibu punya suami ganteng. Tidak akan bisa tenang. Kenapa? Jiwanya tidak tenang. Kadang-kadang saking kecemasnya ibu-ibu tuh, lah tidak berpikir normal lagi. Ada suaminya umur 55. Nengok anak cantik lewat cantik nian. Melotot mata suaminya. Pasti ibu nepuk ya mata nih. Tidak berkedip lagi. Pada hari itu normal, laki-laki sehat pasti senang nengok perempuan cantik. Tapi kalau laki-lakinya, suaminya umur 40, nengok Tino lewat nundu, itu bisa ditebak, pastilah diabetes. Jadi bersyukurlah punya suami sehat. Apa yang tidak bikin tenang itu? Jiwa kita. Saya pagi tadi baca kisah bu, agak merenung juga sih kisah ini. Kisahnya tukang rujak. Tukang rujak dorong tuh. Begitu dia keluar hari hujan, mampirlah di warung. Selama hujan itu, dia buka Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena lama lah lebih sejam, oleh yang warung dikasihnya teh. Pak, minum dulu. Iya, makasih. Hujan dah, Pak. Iya, katanya. Cak mana, Pak, kalau tidak habis? Kalau yang awet, ku masukkan ke kulkas, katanya. Kalau yang tidak ada awet kayak semangko, ya kasih dengan tetangga, katanya. Ya macam mana Bapak makan? Kalau itu urusannya lain lagi, Bu. Ado bayar rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana kalau hujan seharian, Pak? Ini rezeki dari Allah. Aku bisa baca Al-Quran selama-lamanya, katanya. Bisa berdoa. Ya macam mana Pak? Lah ini kan rezeki. Rezeki apa Pak? Bukankah Rasul berjanji bahwa kalau hujan doa kita diijabah? Ini luar biasa. Bingung ibu tuh. Dia punya toko besar. Tidak yakin kepada Allah. Yang tukang rujak belum laku sepiring pun. Begitu enjoy. Bawa gerobaknya. Jadi ketenangan bukan pada harta yang kita dapat. Tapi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk sampai kepada mati ini, yang perlu kita bereskan ternyata jiwa kita. Allah janji, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau dalam terjemahannya itu bukan mati, Bu. Tiap yang bernyawa pasti mati, enggak. Kalau mati memang mati gitu. Tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Akan kematian. Ada orang mati sambil tersenyum. Berarti lemak mati itu. Ada orang mati dengan tenangnya. Kayak di Merapi Ujung, Pak. Saprudin Cikmat, kada salah. Mantan Kadis Pariwisata. Ke kebun di Benteng, jam 5:30 itu, menantunya ngajak balik. Mertua ini juga ikut itu. Balik 5:30 karena maghrib. Sambil balik ada orang jual gorengan. Dia minta belikan. Dia makan gorengan tuh sambil nyandar di jok belakang suaminya, menantunya nyopir. Begitu sampai ke rumah, azan maghrib. Dibangunkan, dikira tidur. Lah mati. Artinya mati itu enak. Itu. Tapi ada yang mati nggasing. Diyasinkan tidak tembus, ditahlilkan tidak tembus. Ngapa model itu? Baliknya kepada
kejiwaan. Saya pernah cerita dulu kan, mungkin ibu lupa. Saya pernah nengok ibu-ibu mati, ya Allah. Husnul khotimah, Bu. Itu. Dan barangkali ini pelajaran bagi kita. Dia ini jando. Anak satu. Tino anaknya nih. Melihara mertuanya, mak suaminya. Suaminya lah meninggal duluan. Jadi bertiga tu Tino galo. Mertua Tinonya, dia nih yang jando, sama anak gadis. Berat melihara anak semata wayang itu. Waktu tahun baru, anaknya tuh nak jalan-jalan. Tahun baru kan. Masih SMA. Kata maknya jangan nak maksiat. Weh kami tidak maksiat. Aku tidak yakin kata maknya. Kalau tidak tuh mama ikut. Weh tidak ada yang ngajak mama. Itu. Nenek aja. Jangan. Itu. Kalau itu tidak usah nak. Weh mama ni kolot katanya. Bukan kolot. Itu. Kawan aku Tino. Kelak kamu minum-minum. Tidak lemak. Tidak. Pokoknya tidak. Tidak kata maknya. Marah anaknya tuh. Merajuk. Dia kemasi barangnya tuh. Dia masukkan ke koper, berangkat. Nyo lupa kalau maknya punya riwayat jantung. Nengok anaknya minggat, sok maknya kena serangan jantung. Bawa ke rumah sakit. Weh puas ditelepon anak gadis. Tidak diangkat-angkatnya. Lasari semalam masuk pasien baru ke ruang ICCU tuh. Tidak lemak aku salah ngomong ICCU tuh pula kan. Itu. Nenek tuh terus nelpon. Jadi yang jago pasien baru tuh ngomong, nelpon siapa nek? Berdering tidak diangkat, cucu ngakunya tidak tahu mamanya sakit. Ngapo? Nyom raju. Coba pakai nomor aku nek katanya. Dipakai nomor itu. Diangkatnya. Dia ngomong pindahkan ke model video call dek. Di video call tampakkanlah ke mamanya. Mama, kenapa mama? Mama kamu jantungan dek sekarang di ICCU. Nangis dia teriak balik sampai ke rumah sakit meki. Di pintu rumah sakit. Orang siapa ngapa? Mama saya di dalam itu. Yang masuk kemarin. Diizinkan masuk. Nyomeki dari luar tuh. Mama! Terbangun maknya itu. Atas izin Allah. Ditengoknya anaknya. Senyumnya. Maafkan adik. Tidak nak. Saya yang salah. Itulah ketulusan ibu. Mama yang salah. Mama tidak mengizinkan kamu. Tidak mama maafkan aku. Mama maafkan aku. Ditengoknya. Mertuanya. Ibu aku titip anakku. La ilaha illallah. Mati dia. Itu di depan akunya, di Indosiar aku nengoknya. Iya. Husnul khotimah itu. Iya, aku nengoknya. Nah, ini husnul khotimah maksud aku dan kematian. Jiwa yang tenang itu. Nah, kita nih tidak tenang karena terlalu fokus ke urusan dunia. Ngapo? Perasaan kita lah maksimal, tapi tidak sama ke orang. Apanya yang tidak sama? Apa kita siamang, orang jemu? Tidak. Kalau rezeki, jangankan dengan orang lain. 4 beradik, tidak sama rezeki kita. Malang, mujur, balak, musibah, tidak bisa kita tebak. Itu pilihan bagi kita. Banyak juga yang berusaha untuk hidup. Berkebun kopi bertahun-tahun. Tidak ada perubahannya. 7.000, 6.000. Lah, daripada tidak hidup di situ, kawan tinggalkan. Baru setahun ditinggal. Celentang kopi 70. La ilaha illallah. Nak ngurus kopi lagi. Kopi lah nguning itu. Berangkat jual kebun kopi, berwarung. 10 sehari ngebon. Ditagi nak membunuh. Itu dah. Tidak beruntungnya di situ. Dicoba bagian AC. Cocok. Itulah almarhum. Itulah kira-kira. Nah kita juga model itu. Ada yang suka bisnis. Ada yang suka di pegawai. Ada yang suka bidang-bidang yang lain. Tapi semua rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal macam mana kita mengasuh dia. Nah, ngapa jiwa kita rusak? Kita balik ke zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa ada cewek cantik nih, Bu. Itu. Dia berjilbab
Karena saking kekusutnya dengan masalah, hilang cantiknya tuh. Sepanjang perjalanan tuh nangis tuh lah dia. Ya hilang cantiknya. Nyenak ke rumah Nabi Musa. Orang tegur tidak dijawabnya itu. Pokoknya perjalanannya ke Nabi. Sampai ke rumah Nabi Musa, kata Nabi Musa dengan bahasa Nabi Musa, get tawai ko awak keno moga nginoye. Itu bahasa Nabi Musa. Kenapa kamu awak cantik nangis itu? Kata Tino tuh, aku malu ceritakannya. Ya macam mana aku nak tahu? Aku ni berdosa, tidak layak hidup di dunia ni. Lah ngapa kau tidak mati, kata Nabi Musa. Aku nak minta mati lah. Jangan di sini, kelangan tu, kata tu. Apa masalah kau? Sebetulnya, aku berzina, terus hamil, lahir anak tu ku cekik mati. Layak dah aku di dunia ni. Marah Nabi Musa. Lahat jak di sini. Tidak baca ngomong Nabi Musa tu. Lahat katanya. Keluar. Diusirnya. Jadi aku kemana? Terserah kau. Jangan sampai dosa kau berbekas di sini. Keluar. Lah berzina, lah bunuh pula binatang kau ni. Kata Nabi Musa. Keluar tina tu. Keluar sambil nangis. Tiada harapan lagi. Turun Jibril. Kata Jibril, ngapa kau usir? Untuk apa? Lah berzina, hamil, anak lahir dicekik. Kau tahu tak? Ada dosa lebih besar daripada berzina dan bunuh. Kata Nabi Musa, dosa apa? Dosa sengaja meninggalkan sholat. Orang yang sengaja meninggalkan sholat itu dosa lebih besar dari 1000 kali lipat daripada berzina dan membunuh anak kandungnya. Kau panggil lagi. Dipanggil lagi. Nak ngapo ke sini? Aku nak tobat katanya. Tino tu nak tobat. Nak kau elokkan diri kau. Ternyata yang sengaja tidak sholat, alangan tidak ada. Mana pula lanang men? Kan? Badan sehat. Sengaja tidak sholat, itu dosanya lebih. Bukan aku nyuruh berzina, tidak. Maksudnya, dosa berzina itu lebih besar lagi. Tapi dosa yang sengaja, ngapo? Itu hak Allah, tidak dipedulikannya tuh. Macam mana jiwa kita nak tenang kalau model itu? Ini kondisi. Nah yang model ini kita dasar. Klik di Google, ketik di Google. Kelak bayar maksudku. Kalau kini kan dengar cerita aku bayar. Judulnya Muslim Indonesia yang sholat hanya 38,9%. Orang Islam di Indonesia ini yang sholat sudah disurvei hanya 38,9%. Artinya orang 10 itu 4 yang sembahyang. Turun ke bawah kita baca yang sholat 5 waktu dan selalu berjamaah. Sholat 5 waktu dan selalu berjamaah. Itu cuma 2% dari 180 juta. Dan ini real. Kita tengoklah masjid kita. Kadang banyaklah lampu daripada jamaahnya. Kipas anginnya 9, hidup galau. Orangnya 6. Luar biasa. Itu di kota. Apalagi di dusun, sejumat sekali. Buka setengah 11, tutup setengah 2. Buka lagi Jumat depan. Ini kondisi yang ada. Macam mana Tuhan nak menurunkan rahmatnya kepada kita? Macam mana jiwa ini nak dengar keterangan penjelasan itu? Kalau kita urusan masalah sholat, kawan ngobrol. Jadi tak nyambung apa yang tak dikajikan itu. Terus aku ingatkan ibu-ibu ini itu. Supaya dia sadar. Nah itu. Jadi ini kelemahan kita. Nah maka jiwa yang tenang itu dijanjikan oleh Allah, irji'i ila rabbiki fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Kembalilah kepada Tuhanmu, masuklah komunitas hambaku dan masuklah ke dalam surga. Jadi jiwa yang tenang pewaris surga. Bapak, Ibu, saya mungkin belum banyak baca buku. Tapi tidak pernah saya terbaca, belum terbaca. Orang yang mati sedang sholat dijamin masuk surga.
Orang yang mati sedang ngaji dijamin masuk surga. Belum terbaca dengan saya. Mungkin ada, tapi saya belum terbaca. Tapi mangkola la ilaha illallah fi akhiru yadkhulul jannah. Siapa yang pacak mengucapkan la ilaha illallah di akhir kematiannya, itu surga bagi dia. Kenapa segampang itu pesannya pacak mengucapkan la ilaha illallah itu? Karena hatinya bertaut, jiwanya bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita ini lepas tautan seperti itu. Maka kata Imam Athaillah, kita ini ibadah persis cak patung. Patung tu bermata, idak nengok, bertelinga idak dengar, bermulut idak pacak ngecek. Nah, ruhnya amal-amal kita tu ada di ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Itu. Allah tidak perintahkan kita beribadah kecuali atas ikhlas. Nah, ikhlas ni ibdak binafsi. Selagi ibu-ibu tidak ikhlas, 2 jam, 5 menit itu terasa 2 jam. Itu. Makanya asik ngobrol tuh, karena tidak ikhlas. Karena itu, Pak, kalau kita ikhlas, 1 jam itu terasa 5 menit itu. Karena tidak ada beban bagi kita. Sholat itu kalau kita tidak ikhlas, nak imamnya membaca ayat pendek, dia tetap ngutuk. Inna a'toinakal kauna. Nak kemana beli ni? Kena tidak ikhlas. Apalagi kalau imam tabarakalladzi biyadihi. Iya, jangan pula baca di masjid. Sembahyang di rumah. Surat Al-Mulk sepanjang edak nih. Aku ni makan belum gitu. Ketemu imam tarawih yang luye. Oh, tambah dia. Alhaakumut takatsur. Jam 10 sama kau diam nih kalau. Ngapa boleh milih Ustaz ini besok nih. Lama itu. Malam pagi haram kau sembahyang di sini banyak masjid lain. Malam paginya tidak niatnya sembahyang masjid itu. Pergi ke masjid yang lainnya tidak sadar Ustaz Luye itu ngimam di masjid itu. Selama kita tidak ikhlas, tidak akan nyaman kita beribadah. Maka untuk ikhlas itu ibdak binafsik, mulai dari sendiri. Nah, kita ini kadang-kadang galak usil dengan orang lain. Alang keneman lanang itu tekurus ngalak tanci bini 3 kali seminggu ke mall. Lah bini dia, nak ngapa kita usil? Urusan dia. Alang kebigal tino ini ngiduk kalap laki buntang benyawu. Amanya buntang tidak benyawu. Bangun jam 9 rukuk mak cipak. Lah biarlah laki dia. Yang penting kita uruskan adalah diri kita sendiri. Macam mana kita itu? Nah, kita ini kadang-kadang terlalu peduli ke orang lain. Ada orang yang tiap sore datang paket ke rumahnya, coba dicek, pasti panjang lehernya. Paket apa-apa tiap petang. Tiap petangnya. Jarang lagi sampai itu paket. Nah. Amendak pesan juga. Selama kita seperti itu, kita tidak akan tenang. Jangan ngurus orang lain, urus diri kita sendiri. Ibadah ini agak aneh, Pak. Apa aneh? Begitu kita keluar dari masjid, nengok ada lanang tua dari kita, tidak sembahyang Jumat, kita ngeleng. Kata-kata, habis pahala kita tuh. Ngapa? Merasa diri kita lebih baik daripada orang yang tidak sholat tuh. Kita tidak tahu kalau yang beliau itu baru sampai dari Padang. Musafir dia, sah dia tidak sembahyang Jumat. Kita baik belum tahu sejarahnya langsung ngeleng-ngeleng. Ibadah ini unik, Pak. Kalau kurban itu bagi daging, rugi kita. 1.700.000, ada yang 1.700.000 ini, Pak. Itu 18 kilo kalau harga, 14 kilo pun 18 kilo. Kalau harga daging 150. Ama 2.700.000, 18 kilo, ambilnya kita 4 kilo. 14 kilo tunjuk dengan orang. Lebih banyak. Tapi urusan kurban bukan bagi daging, tapi penyerahan nyawa. Kambing harus hidup, sapi harus hidup. Ini unik ibadah. Apa intinya? Kepada Allah keikhlasan ini kita sandarkan, insya Allah. Rumah tangga yang bagus, rumah tangga yang mengerti kondisi masing-masing. Kami lanang ini kadang-kadang makin lama makin
Susah mengingat sesuatu. Aku sering cerita, dia ada cerita baru ini nih. Ada suaminya galak ikut pengajian ini. Dulu tapi, abah keritangin beli nih. Aman hujan bawa payung. Malam itu, balik payungnya tinggal. Bininya nanyo, ya mana payung? Astagfirullahaladzim, tinggal. La ilaha illallah, kata bini. La 10 payung tulangnya. Berhenti pengajian itu tuh. Ya macam mana? Tidak ingat kata lakinya. Nak jemput jauh. Nyuapo isi pengajian tadi? Kata bininya. Ya payung baik aku tidak ingat. Kan? Apa lagi isi pengajian? Allahu Akbar. Kata bini. Sadar bininya merasa berdosa. Kan? Marah suami. Suaminya juga merasa. Dia tuh salah. Lah banyak payung hilang. Besok bini kasih lagi. Ini nah ya payung. Yang payung lipat. Diingat kak, kata. Yo, katanya. Malam lusunya pengajian lagi. Bersepeda, payung dikepitnya. Sepanjang pengajian, payung dikepit. Selesai pengajian, salam-salaman, payung dikepit. Itu. Pas balik, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu. Tidak ingat payung ini, katanya. Sepeda? No, tinggal. Jadi, inilah kondisi kita. Apa sebab? Karena kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu apa sebab kita mati? Allah minta pertanggungjawaban kita. Yang bertanggung jawab bukan badan, bukan ruh, tapi jiwa kita. Maka asuh jiwa yang tenang. Jangan apa namanya bingung masalah rezeki. Kalau Allah ridho, Bu, ketik kisah Malik. Di Google ini kisah nyata nih. Malik ini sopir alat berat. Alat berat itu, Bu, itu per jam gajinya. Bukan apa-apa. Jadi karena per jam gajinya besar. Lanang biasa-biasa, dompetnya tebal, tino cantik, mudah dia dapatkan. Nah, dapatlah Malik nih, tino cantik. Sayangnya salah pergaulan. Mulai berduit, anak lah ada 2, rumah lah ada sebuah, salah pergaulan lah mulai minum, lah mulai mabuk, lah mulai berjudi. Tahu-tahu kalah judi ini, rumah jadi borok 15 juta. Kemudian mabuk, tidak sadar. Tino tuh tidur di situ, lanang tuh tidur, Malik juga tidur. Begitu bangun, kata Tino, kau siapa? Lah kau siapa? Lah ngapa kau tidur sini? Lah kau ngapa tidur dekat aku? Ketahuan sama bininya. Tidak nyangko aku, katanya. Kalau model ini. Cerai kita, kata bininya. Nah, bininya ngurus cerai. Berbulan-bulan. Terakhir, renternya datang. Pagi rumah dikosongkan. Kalau tidak tuh 15 juta, aku minta. Amun tidak batas pagi. Amun tidak, kosongkan. Anaknya ngomong petang-petang tuh, besok aku tidak sekolah lagi. Ya ngapo? Bapak 7 bulan tidak bayar BP3. Kata pas sekolah, istirahat aja dulu. Weh, kalau tidak terbayar sekolah anak, Pak, itu jantung putus. Kita lagi ada, mamang es tuh lewat, ya anak es kita tidak berduit. Tidak kita lempar pala mamang es tuh rasanya. Itu tuh, saking ke hati kita tuh. Macam itu. Nah, bininya juga ngomong, besok kau datang, cerai kita putus, sidang kita putus, tidak kau datang, sidang kita putus. Malamnya tuh Malik berpikir, rumah nak disita, anak putus sekolah, bini nak cerai. Begayut tuh lah terakhir. Dia cari tempat bergantung, nunggu anaknya tidur. Begitu anaknya tidur, dia matikan lampu, cuman lampu di kamar dia dengan kamar anaknya yang tidak mati. Kenang-kenangan sebelum mati, katanya, berwuduk dulu. Nah, disitulah hidayah Allah datang. Begitu berwuduk, sungut sampai ke hati. Sembayang Isya, dia nangis, dia sembayang. Selesai tu baca Al-Quran, buka basing, tu baca lillahi ma fis samawati, milik Allah galolik yang di langit dan di bumi. Tidak usah khawatir. Sehingga tertidur memeluk Al-Quran. Subuh, dia bangun sembahyang subuh di masjid. Baru itulah Malik sembahyang subuh di masjid. Balik dari subuh, ditengoknya ada orang di teras. Pak Jogrin dia. Pak Jogri tiupan semak laut. Masuk subuh-subuh lah nak ngusir. Pikirnya orang nak ngusir dia. Begitu dia sampai, kawannya. Ada apa, kata Malik? Tidak, aku nak tolong. Ngapo?
Aku nak ke Riau ngajak kau naksir alat berat. Kau kan paham alat berat. Aida ada selero, tolong lalik, kata, jangan sampai rugi. Aida ada kata. Nah, aku malas katanya. Karena nak cerai dan sebagainya. Jangan cai tulit. Aku nyembah-nyembah. Kata Malik, siapkan duit 50 juta. Mendak. Kalau 50 tidak ada. Tapi kalau Selawe ada cash katanya. Jadilah Selawe itu. Karena utang 15, masih ada 10 lagi. Tuh. Jadi, akhirnya, lanang tuh ngambil duit. Anak Malik ini dua. Satu yang SD dengan Malik, satu dengan bininya. Yang dengan bininya itu semalam-malaman. Ida tidak tidur. Lah dibakar. Tembakau dipusatkan di sini pakai minyak tanah, tidak ndak. Lah dibawa ke Wak Berudin, tidak juga kena jampi. Kata mak mertua Malik itu kalau nyerindu dengan batat aku dari situ. Kami nak cerai, yang nak cerai itu kamu, ini anaknya juga. Anyunyan pulau kata bininya. Lah terparau anak tu. Kawan Malik baru balik, duit 25 juta masih di tangan, 4 pintu baru tertutup, terketuk lagi. Assalamualaikum. Malik hafal suara nih. Suara bininya. Waalaikumsalam. Duit 25 juta masih di tangan. Duit siapa papa? Duit kita mama. 15 juta bayar dengan rentenir. Hari ini papa ada proyek di Pekanbaru. 5 juta papa bawa, 5 juta. Mama pegang. Urus sekolah abang, bayar BP3-nya cuman 50 sebulan. Jadi papa. 3 masalah kelar. Cerai tak jadi, rumah terbayar, anak tetap sekolah. Kalau kita bersandar kepada Allah. Kita ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada anak-anak almarhum. Almarhum sudah meninggalkan kita. Yang tablik musibah ini hanya sekedar pelega dado, baik. Untuk yang masih hidup. Tapi almarhum 3 hal yang mungkin terkait dengan dia nih. Yang pertama urusan maliyah, itulah utang piutang tadi. Sekira ada TV, ada hal yang mungkin terhutang, beliau belum sempat membalikan, itu silahkan diselesaikan kecuali kalau kita ikhlas. Itu. Sebab nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini hatta yugda'an. Diri orang mukmin tidak sampai kepada Allah sebelum urusannya selesai. Itu utang piutang. Nah, yang galak kita perdebatkan ini urusan badania. Misalnya besok nego hari. Boleh tak yasinan tahlil plus makan-makan? Silahkan. Ada dalilnya tak? Ada. Rasul pernah menancapkan perpah kurma di kubur. Untuk apa Rasul? Selagi berair, dia akan berzikir untuk orang yang diazab ini. Amu model itu besok kami nak nancapkan pelepah sawit, Pak Ustaz. Amu tidak nak berzikir, tancap kalah. Itu. Artinya pelepah kurma berzikir jadi diterima, apalagi zikir dari anak-anak. Lalu ke berikutnya, boleh tak kita ngajak makan-makan? Kalau ditanya boleh apa tidak? Boleh. Tapi tidak boleh terutang. Dasarnya Pak Ustaz, man halala summa ahdasa wabahu ilal main yang tapau bihi. Siapa yang tahlil lalu dikirim kepada mayat sampai habis tahlil itulah makan-makan biasanya. Yang makan-makannya Pak Ustaz, As'ad bin Ubadah nanya, ya Rasul ummi matat, Rasul makku mati. Terus apa tasaddaqo anha ya Rasulullah? Boleh tak aku bersedekah atas nama makku? Pasat ya Rasul. Bersedekahlah Rasul. Ayo sedekah tu Abdul ya Rasulullah. Apa sedekah yang paling sakiul mak, ngasih air putih. Nah, orang yasinan tahlil kita kasih makan boleh-boleh saja, tapi jangan sampai terhutang. Yang tidak boleh itu mengkeramik kuburan. Saya tidak tahu RT sini ngikut. Kami sudah tergabung di Tariqul Jannah arah Padang Ulak Tanjung. Karena nak bermakam di Pagar Dewa mahal, Pak. Ya, sampai 5-6 juta, 6 juta 100. Nah, kita punya lahan makam 4 hektar di Tariqul Jannah. Yang belum masuk bayar gabung, tapi tidak usah mati dulu. Masuk gabung aja dulu. Nah, ini tentang masalah makam persiapan. Yang keberikutnya, tidak usahlah nyetak-nyetak buku Yasin. Bang ngapo? Sejak ber-HP ini 30 juz ada di HP. Bang kalau kita cetak Yasin atas nama Yung Seno atau Yang Seno ini,
Ada fotonya, ada riwayat hidupnya. Kita kasih satu-satu, balik kelakuan taruh di rumah sampai ke bilo tidak dibacanya lagi Yasin tuh. Rugi kita. Jadi kalau tidak sedekah, hal-hal yang bermanfaat. Apa misalnya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musola, itu untuk anak-anak. Terakhir, untuk kita yang hadir di sini. Allah ingatkan kepada kita watazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa inilah yang menenteramkan jiwa kita. Kenapa? Hurufnya 4. Ta, kop, waw, ya. Ta itu tawadu. Jangan sombong. Hidup ini. Aku kadang-kadang ngeri baca masalah pilgub ini. Ngapo? Yang tidak senang dengan Helmi menjadikan Helmi. Yang tidak senang dengan Rohidin menjelekkan Rohidin. Helmi 2 periode jadi wali kota, Rohidin 2 periode jadi gubernur. Kita jadi apa? Kita siapa menjelekkan orang? Jola pasti pernah dan sebagainya. Tidak usah. Dan itu hukumnya ribah, fitnah. Tidak usah. Salah satunya kelak pasti akan jadi gubernur kita. Biarlah mereka bertarung di situ. Karena tidak sehat lagi. Mungkin karena dia 2 pasang. Kalau di kota kan landai. Tidak ada masalahnya. Karena 5 pasang. Ini kondisi. Kemudian yang dikatakan sombong tuh bukan pakaian baru, rumah di komplek ini, Masjid Nurul Huda, tidak sampai setengah bermotornian ke masjid. Sombong tidak, motor-motor dia. Nah, yang sombong tuh ingkar kepada Allah, merendahkan orang lain. Pas pemilihan RT, misalnya, yang ketua RT tidak tamat SMA. Ngapa pula boleh dipilih? Tidak tamat SMA dia. Kau enggak? Tidak. Lah nyoy enggak. Orang terpilih, pacar apa boleh itu? Pacar apa boleh? Kau pacar apa? Iya. Entah. Nah, aja. Tidak boleh model itu tuh. Orang-orang, kita. Kalau kita baju baru, pakai harum-haruman itu, tampil keluar menor, tidak ada masalah itu. Kecuali kalau dia agak maksiat, baju ketat, itu yang tidak boleh. Kemudian penampilan seksi itu tidak boleh. Kalau dia berhias untuk suaminya, tidak ada masalah. Silakan. Rumah besar bukan sombong. Nanggung lah tua, kelak nyapu lah. Bukan kita nyapunya. Yang punya rumah, biarlah. Ada orang rumah kecil, kita nggak pacak kamu bernapas rumah kecil. Tidak pacak bernapas, mati galau dia. Tidak boleh model-model itu tuh. Orang-orang, itu sombong namanya. Jadi kalau kita nak pakai itu rantai, begelong jadi asli itu. Asli kata gitu kan. Weh jangan kau pakai. Bahaya zaman-zaman kini. Iya po, aku ini bukan orang Bengkulu, aku ini baru datang dari situ. Weh jangan, simpan aja. Amang kau tidak nak nyimpannya, aku nyimpannya. Itu. Ini, itu boleh. Itu. Ada orang makai gelang dan sebagainya. Tidak mungkin emas asli itu imitasi. Nengkelah di lengan orang itu tidak boleh. Jadi tawadu itu rendahkan diri kita sebab kita ini bukan siapa-siapa. Yang kedua takop. Kop tu kona'ah, merasa cukup. Tidak ada kita yang cukup ini. Orang kaya itu bukan banyak duit tapi bisa menikmati yang dia punya. Ada orang yang gajinya 50 juta dikasih kopi, ada aja lagi. Lagu lo katakan. Malah kita makan soto, ada aja. Kolesterol, itu. Selero, aku nak ke Enggano, ada emping, nak baca asam urat, katakan itu. Macam mana kalau kita ini begadang malam ini, tidak baca, darah tinggi. Apa pulian kita? Air putih, itu tuh. Ada orang bergaji 50 juta, tak pacak dia menikmati gaji. Ngapa? Anak narkoba. Yang itu ikut geng motor, bini selingkuh, mertua cerepet, tetangga merepet. Apa nikmatnya gaji 50 juta? Mending bergaji 100 juta tapi tidak ada masalah. Nah ini kita deh. Ini. Jadi qanaah itu merasa cukup. Itu. Orang ngomong gulai daging kambing bikin darah tinggi. Gulai daging bikin darah tinggi. Bukan gulai daging baik. Gulai terung seminggu pacak juga darah tinggi. Tapi kalau dia bisa menikmatinya, indah.
Qanaah itu merasa cukup. Apa yang Allah kasih kepada kita itu, rezeki kita yang bisa kita pakai, yang bisa kita makan. Bisa tidur dengan tenang, besok bangun, badan segar. Jadilah. Kita bisa berusaha dengan maksimal. Rezeki pasti dalam jaminan Allah. Jadilah itu. Semakin tua kita, semakin banyak persoalan, semakin rendah fisik kita. Itu memang sudah saatnya kita beristirahat itu. Yang ketiga, takut warok, hati-hati. Umur hati-hati. Mati tidak pakai pamit. Kebetulan almarhum nih awalnya sakit. Ada yang tidak pakai sakit. Bahasa kita mungkin boleh ngeri kita nengok. Kasus terbaru ini Nia Kurniasari yang di Padang itu. Itu sampai sekarang makamnya tetap dikunjungi orang, Pak. Banyak orang yang mati terbunuh, tapi ngapa tidak seheboh Nia Kurniasari? Siapa anak ini? Ternyata Allah kasih jalan yang demikian. Nia ini anak yang berbakti kepada maknya. Bukan main jual goreng pisang di dusun itu kan. Tidak pulau kota nian di tempat dia tuh. Berapa nian lakunya? Kalau 100 biji, 100 ribu belum dipotong modal. Tapi Nia pacak ngomong, radu kudai, mak neng kelaku bedala. Karena dia bakti kepada orang tuanya, maka dia meninggal dengan cara seperti itu, takdir Allah. Lah kita belum tentu mati dengan terhormat. Wallahu alam. Nah maka hati-hati kita terhadap amal ibadah. Masjid dekat itu untuk kita kunjungi. Itu. Masjid dekat itu untuk kita isi. Masjid dekat itu untuk kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya sembahyang di rumah dengan masjid, Pak Ustaz? Amu tidak ada bedanya. Malah kita robohkan baik. Masjid Nurul Huda itu. Tentu ada bedanya. Nah maka hati-hati kita. Aku lumnya sempat, Pak Ustaz, akap-akap, aku lum subuh tuh lah berangkat. Sembayang di mana lokasi kita tuh? Di sawah, Pak Ustaz, di pondok sawah kita sembahyang. Tidak pacak tegak, Pak Ustaz, ya duduk. Tidak pacak duduk, melungkup. Asal kita sholat. Apa lagi halangan kita untuk tidak sholat? Itu hati-hati. Dalam rumah tangga hati-hati. Saya hampir tiap minggu, ini belum saya jawab lagi, ada anak minta ketemu. Urusan apa? Urusan rumah tangga. Sekali ngomong, kalau model ini cara kita, cerai kita. Lah, Kak, alang kemudian ngecek cerai itu. Aku tidak suka model itu. Itulah jatuh talaknya satu. Maaf, Kak, kalau cak itu kakak tersinggung. Aku tersinggungnya, itu tuh. Ada orang yang ngomong, ngecek cerai dalam kode emosi, tidak sah. Masuk kita nak sambil makan kemarola tuh, makan sambil suasana, cerai kita yang? Tidak mungkin. Jadi cerai dalam kondisi emosi, sah jatuh. Tahu-tahu saling makan. Malamnya begaul. Besok berkeramas, selesai. Lah satu jatuh tuh. Ribut lagi. Amo model ini balik ke rumah gaib kau. Itu juga talak yang model itu tuh. Lah dua. Sempat ngecek ketiga kali ini, tidak pacar lagi. Walaupun tidak pakai masa-masa iddah dan sebagainya. Itu tuh. Jadi hati-hati kita. Kalau marah, marah aja. Tidak usah kita ngomong-ngomong cerai. Ada bapak yang ngajak anaknya datang ke Pegadewannya. Ini anak aku, Pak Ustaz. Ditalak suaminya dengan talak 3 sekaligus. Sah tak? Tanyakan ke anak bapak tu. Ngerti taknya talak 3? Ngerti, paknya tu aparat. Akalannya ngerti, jatuh talaknya 3. Kecuali dia, aku jatuhkan kamu talak 1 juta. Tidak ngertinya berarti itu. Kalau yang ngecek talak 3 sekaligus, itu jatuh talaknya 3. Tidak pacak balik lagi. Macam mana kalau anak ni masih tidak bisa. Nikah dulu dengan orang lain. Begitu nikah dengan orang lain, lebih elok dari laki selamanya. Tidak lagi cerai. Nah, itu. Jadi tidak usah gitu. Hati-hati gitu ngomong itu. Ribut biasa baik. Namanya ketemu sama besar. Tidak saling kenal dari kecil. Yang dari PAUD aja nyanting sampai kuliah, baru nikah. Masih juga ribut dia. Apalagi ketemu besar. Yang berikutnya, ya. Takop, wow ya. Tawadu, kona'ah, merasa cukup.
Hati-hati dalam segala sesuatu, ia tuh yakin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Dan memang Allah itulah terbaik buat penolong. Allah tidak pernah tidur. Tidak pernah lupa. Kita nyonggala melupakan Allah. Apa yang kurang dari Allah, dari kita? Kita nak jodoh, Allah kasih jodoh. Nak anak, Allah kasih keturunan. Nak rezeki. Inna a'toina kal kautsar. Sungguh kami sudah memberi kamu rezeki yang begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Hitunglah nikmat Allah. Tidak mungkin kamu bisa hitung. Dahlan Iskan tuh Pak pernah ganti uratnya. 1/2 meter pembuluh darah tuh rupanya 500 juta harganya. Itu 1/2 meter. Amus meter 1 miliar. Tempurung rutut ini yang KW2, Roy tidak ada nih. Itu 250 juta sebelah kiri kanan itu 1/2 miliar. Tempurung lutut baik. Belum lagi berapa harga ginjal. Mendak jual 4 miliar orang beli ginjal kita tuh. Berduit kita 4 miliar. Jari ini kalau 1 juta satu. Ini kan 20 juta ini. Aku ndak jual Pak Ustaz. Nah, gergaji. Nah, kata sekarang gaji pelan-pelan. Biarlah dibayar 1 juta. Pagi kita sambung lagi kata kawan. Jutanya bayar. Nah, kita balik itu. Artinya betapa nikmat Allah kepada kita luar biasa. Makanya dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita nikmati, sumbernya dari Allah akan berfokus pada Allah. Tidak ada yang sia-sia. Al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan jadi saksi tangan dan kaki kita kelak. Terakhir kita terdesak kelak minta syafaat kepada Nabi. Syaratnya pertama mati jangan syirik. Syirik ini tuh bukan berantai, bukan berjimat, bukan itu. Banyak orang yang syirik modern ini. Ngapo? Karena salah ucap. Ya kemarin acak patah keting. Lepas acak bilang, pergi ke dukun itu alangkah hebatnya dukun itu. Maidak tuh mati aku. Itu syirik itu tuh. Tapi kalau gitu, alhamdulillah berobat ke situ. Lemak lah guys itu. Tidak pakai buka obat tutup obat. Itu. Tidak yang dikecek dukun berobat ke situ. Itu yang mestinya kita ngomong tidak ke situ lebar aku syirik itu tuh. Nah, orang yang mati tidak syirik ada kesempatan syafaat. Yang kedua, orang yang mati dalam kondisi berucap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pernah sekali aja seumur hidupnya ngecek la ilaha illallah, itu akan dapat syafaat. Masuk seumur hidup kita tidak pernah ngecek la ilaha illallah, itulah Allah suruh kita nikah tuh. Dan oleh P3N penghulu sampai sekarang masih dibimbing untuk la ilaha illallah. Syaratnya kita ikhlas. Nah, yang pernah sakit gigi itu pasti pernah mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Begitu dia sakit gigi, itu ikhlas. Jadi kalau sekedar masuk surgonya. Nah, kebila masuk surgonya.